Di SMP 8 ini kebetulan lahannya sangat luas. Ada orang tua, ada siswa. Nah, identifikasi masalah yang lain Pak yang terkait dengan penghijauan di sekolah selain pelanggan, kemudian tenaga kerja apa? Nah, termasuk juga ini kami identifikasi dari jenis tanaman. Ini dari tanamannya. Kemudian identifikasi yang lain dari segi kontur tanahnya. Karena kontur tanahnya tanah di sini tanah dataran rendah. Kemudian kecenderungannya tanahnya yang tandus keras. Sehingga kalau hanya di taman itu seperti bunga-bunga di taman itu kalau sekedar ditangkap nggak akan hidup. Sehingga perlu dilapisi oleh tanah-tanah khusus. Nah, ini dari segi kontur tanah dan juga ini yang menjadi kendala kontur tanah yang rendah. Juga kalau sudah musim penghujan ini menjadi genangan-genangan air. Genangan air itu yang juga menjadi salah satu tantangan dari kontur tanah yang ada di sekitar. Pimpinan sekolah itu kira-kira apa sih yang akan dilakukan ke depannya? Ya. Tidak berkaitan dengan masalah-masalah. Dari masalah-masalah tadi, kami berpikir dengan lahan yang luas dan mengandalkan tenaga yang ada di sekolah ini juga tidak cukupi. Nah, karena taman ini kami bagi. Jadi taman-taman yang ada ini dibagi per kelas. Bagaimana cara yang Bapak lakukan supaya para wanita dan guru tersebut bisa bersama-sama mewujudkan impian mewujudkan sekolah hijau? Ya, kegiatan ini selalu kita evaluasi setiap minggu. Jadi setiap pekan kita ada pertemuan di hari Selasa dan Kamis. Jadi kegiatan kombel biasanya selain tentang peningkatan kompetensi tentang pembelajaran, dan tentang rekor pembelajaran. Bapak ada rencana untuk melombakan taman-taman itu kapan Pak? Ya. Untuk taman ini sudah mulai, ini sudah dibagi-bagi kapling tamannya per kelas sudah dibagi dan per kelas sudah mulai ekstrim, artinya proses itu sedang berjalan. Iya, kalau permasalahannya sih karena jumlah warga sekolah kita ini cukup banyak ya Bu ya, sekitar anak-anak itu 1.200 ya seperti itu Bu. Jadi permasalahan utamanya mungkin tentang sampah, sampah yang dihasilkan dari sisa makanan mereka yang membawa dari rumah dan atau dari koperasi ataupun dari kantor. Iya. Aksi apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan? Aksi-aksi atau rencana tindakan? Iya, kalau dari apa yang kita rencanakan bahkan sudah kita lakukan sebelumnya itu ada apa namanya? Yang pertama kita kasih setiap kelas itu tanggung jawab kapling ya. Kita punya kapling taman ya. Pekerjaannya itu adalah pekerja kompos seperti itu. Jadi untuk melakukan penghijauannya ya dimulai dari itu tadi karena permasalahannya selain ada sampah dari bekas anak-anak tadi ya sampah dari pepohonan yang ada di sekolah kita. Jadi dikumpulkan kemudian dibuat kompos. Anak itu dikasih jadwal gitu untuk merawat tamannya masing-masing. Jadi penyerahan pada wali kelas Iya. untuk mengelola taman kelas. Mengelola taman. Nah, kemudian kita menggunakan momen ulang tahun sekolah. Nah, itu biasanya ada semacam lomba lah, lomba kebersihan dan keindahan taman. Nah, itu biasa menjadi semacam pemicu lah ya bagi kelas untuk berlomba-lomba menghijaukan dan menata sedemikian rupa tamannya. Jadi bagaimana menurut Bapak itu supaya program ini bisa berkelanjutan? Artinya penghijauan sekolah tidak hanya bertahan 1 atau 2 bulan, tapi bisa ada kelanjutannya. Bagaimana? Sejauh ini yang kita lakukan itu setiap pekannya itu ada penilaian Bu, penilaian kelas dan taman. Nah, jadi penilaian itu kita kasih apresiasi dalam bentuk bendera Bu. Itu biasanya diumumkan setiap Senin. Saya sih memandang bahwa penghijauan sekolah itu harus melibatkan banyak pihak, ya, terutama semua warga sekolah. Menurut saya kesimpulannya ya
seluruh warga sekolah itu harus menganggap bahwa rumah ini rumahnya gitu. Kalau memang sudah merasa bahwa rumah ini rumahnya, bahwa penghijauan itu pasti lahirnya dari kesadaran diri sendiri gitu. Menurut Ibu, tujuan apa yang ingin Ibu capai kaitannya dengan pelaksanaan program penghijauan di sekolah? Yang ingin kami capai, Bu, yang pertama ini adalah lingkungan di sekitar sekolah, di wilayah taman, sekitar kelas ini hijau dan bersih. Itu yang pertama kami capai. Karena kan kita sama-sama tahu, Bu, kalau lingkungan yang hijau, pohon yang rindang, ini kan menjadi sumber oksigen, Bu. Jadi juga menciptakan lingkungan yang segar, supaya anak-anak ini juga lebih fresh, lebih senang ketika mereka beraktivitas di sekolah. Ya. Nah, langkah apa yang Ibu lakukan supaya kegiatan penghijauan di taman kelas itu bisa berjalan dengan lancar? Yang pertama saya mengumpulkan komite, karena kebetulan kami mendapatkan taman yang masih belum terbentuk. Pertamanya dia masih belum terbentuk, jadi bekerjasama dengan komite untuk mewujudkan taman yang bagus dan kuat buat mereka. Iya. Patokan atau indikator apa yang bisa digunakan untuk mengukur bahwa taman di sekolah itu berhasil? Yang pertama kesuburan tanaman, Ibu. Kemudian kebersihan dari tanaman ini. Kesuburan, kebersihan. Iya. Nah, untuk perawatannya seperti apa itu? Kalau perawatan, rumputnya ya disiram 2 kali sehari, Bu. Sudah ada jadwalnya, yang tiket pagi sama tiket sore, dan alhamdulillah perawatan sudah berjalan. Nah, Bu, dari pembicaraan kita hari ini, apa sih yang bisa disimpulkan terkait dengan penghijauan kelas? Jadi penghijauan ini adalah tanggung jawab semua warga sekolah, baik guru, murid, dan juga tentunya dengan partisipasi dan bantuan dari orang tua. Bu Deni, untuk mewujudkan taman yang Bu Deni harapannya mempunyai nilai 10 itu apa sih yang ingin dilakukan Bu Deni dengan anak-anak? Yang sudah saya lakukan, Bu, kemarin saya sudah diskusi dengan anak-anak, ini taman ini mau dibikin apa gitu, terus sumbangsihnya apa gitu. Nah, kami ada kegiatan nanti rencananya hari Jumat sore dan hari Sabtu pagi, Bu, kami akan melakukan kerja bakti dan sudah membagi tugas beberapa anak yang ada yang mau bawa cat untuk ngecat dindingnya pagar itu, Bu, ada yang mau bawa kerang, terus ada juga yang mau bawa bunga, tanah, dan alhamdulillah tadi juga saya dengar dari salah satu siswa, orang tuanya alhamdulillah mau hadir nanti di hari itu. Jadi Bu Deni, tindakan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan keinginan Bu